Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrin Wasanah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5C. Nah, insya Allah di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban mata pelajaran Bahasa Arab di MTS. Seperti yang telah saya sebutkan tadi mengenai kedudukan, tujuan, ruang lingkup, alokasi waktu, dan beban mata pelajaran Bahasa Arab di MTS. Yang pertama yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai kedudukan mata pelajaran Bahasa Arab di MTS. Nah, sebelum ke situ, kita harus tahu dulu kedudukan bahasa Arab di Indonesia itu sebagai apa. Nah, bahasa itu kan ada berbagai macam bahasa ya, seperti bahasa ibu, bahasa pertama, bahasa kedua, bahasa daerah, bahasa nasional, bahasa internasional, dan juga bahasa asing. Nah, kedudukan bahasa Arab di Indonesia ini yaitu sebagai bahasa asing, di mana bahasa Arab masuk ke sekolah-sekolah sebagai mata pelajaran yang siswa pelajari agar mampu menguasai bahasa tersebut. Lalu, bagaimana kedudukan bahasa Arab di MTS? Kedudukan bahasa Arab di MTS itu ada dua bagian. Yang pertama sebagai mata pelajaran wajib. MTS ini adalah salah satu lembaga pendidikan yang berdiri di bawah naungan Kemenag, seperti MI, MA, dan pondok pesantren. Nah, di sini bahasa Arab menjadi pelajaran wajib untuk dipelajari siswa MTS. Yang kedua, sebagai mata pelajaran muatan lokal. Bahasa Arab menjadi mata pelajaran muatan lokal bagi lembaga pendidikan di luar naungan Kemenag seperti SD, SMP, dan SMA. Nah, sampai sini sudah dipahami ya kedudukan bahasa Arab di MTS. Kedua yang akan saya bahas di sini yaitu apa tujuan mata pelajaran bahasa Arab di MTS. Nah, setelah kita tahu kedudukan mata pelajaran bahasa Arab di MTS, kita harus mengetahui apa sih tujuan mata pelajaran bahasa Arab di MTS itu. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu yang pertama untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi siswa. Nah, dalam bahasa Arab yang mencakup 4 kecakapan bahasa, yakni menyimak atau istima, berbicara atau kalam, membaca atau qiraah, dan menulis atau kitabah. Itu merupakan salah satu tujuan mata pelajaran di MTS, mengembangkan kemampuan berkomunikasi siswa. Nah, yang kedua, menumbuhkan kesadaran siswa tentang pentingnya berbahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam. Nah, di sini ya, siswa-siswi MTS itu adalah siswa-siswi yang beragama Islam, madrasah sanawiyah, di mana kita sebagai umat muslim tentunya harus memperdalam ilmu-ilmu agama kita. Di antaranya kita harus bisa membaca kitab, membaca Al-Quran, karena kebanyakan sumber-sumber ajaran Islam itu berasal dari kitab-kitab. Maka dari itu sangatlah penting untuk kita mempelajari bahasa Arab. Tujuan yang ketiga yaitu mengembangkan pemahaman siswa tentang saling keterkaitan antara bahasa dan budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan melimpahkan diri dalam keragaman budaya. Baik, itu merupakan penjelasan tentang tujuan pembelajaran bahasa Arab di MTS. Kemudian kita lanjut pada apa saja ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab di MTS. Menurut KMA nomor 165/2014, ruang lingkup pembelajaran bahasa Arab MTS itu meliputi tema-tema berupa wacana lisan dan tulisan berbentuk pemaparan dialog sederhana tentang identitas diri, kehidupan madrasah, kehidupan keluarga,
rumah, hobi, profesi, kegiatan agama, dan kegiatan lingkungan. Nah, akan tetapi setiap jenjangnya itu akan berbeda-beda. Nah, misalnya di kelas 7 materinya itu tentang ta'rifu binafsi, ta'rifu bi'alamin fil madrasah. Kemudian di kelas 8 ada asa'ah, ada al-bihnah. Di kelas 12-nya ada khaliq al-al'an, ada ra'su al-sanah al-hijriyah. Nah, itu beda-beda tahap pembelajarannya. Itu merupakan salah satu contoh tema-tema bahwa per kelas itu berbeda-beda tahapannya. Kemudian ada tambahan juga yang perlu kita ketahui, bahwasannya KMA 165 menuju KFA 183 itu ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya, mata pelajaran dalam pembelajaran PAI dan bahasa Arab masih tetap sama. Di antaranya Quran hadis, akidah akhlak, fikih, SKI, dan bahasa Arab. Perbedaannya yaitu lebih pada adanya perbaikan substansi materi pelajaran karena lebih disesuaikan dengan perkembangan kehidupan abad ke-21 ini. Kemudian buku-buku materi bisa diakses dalam website e-learning madrasah. Nah, lebih mempermudah kita untuk mendapatkan buku-buku karena sudah disediakan di website e-learning madrasah. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai alokasi waktu pembelajaran bahasa Arab MTS dalam Kurtilas. Nah, di sini kita akan menentukan beberapa alokasi, yaitu yang pertama alokasi promes, kemudian alokasi prota, alokasi per bab dalam 1 semester, alokasi jam per bab dalam 1 semester, kemudian alokasi waktu silabus, dan alokasi waktu RPP. Nah, itu semua merupakan alokasi waktu pembelajaran yang ada rumusnya. Nanti kita akan bahas ke rumus yang pertama, yaitu rumus promes. Nah, rumus promes ini yaitu total minggu efektif dikali total jam per minggu. Diketahui total minggu efektif yaitu sama dengan 18 minggu. Kemudian total jam per minggu sama dengan 3 jam. Penyelesaiannya sama dengan total MG efektif dikali total jam atau MG. Sama dengan yang kedua 18 minggu dikali 3 jam atau per minggu. Yang ketiga sama dengan 54 jam yaitu 1 semester. Nah, ini merupakan rumus menghitung alokasi waktu promes. Promes ini yaitu untuk pembelajaran 1 semester. Rumus yang kedua yaitu rumus prota. Nah, kalau promes itu alokasi waktu 1 semester, kalau prota rumus alokasi waktu 1 tahun. Di sini rumus prota yang pertama adalah aloka promes dikali 2 semester, atau juga total minggu efektif dikali total jam per minggu dikali 2 semester. Nah, agar lebih mudah kita gunakan rumus yang pertama, karena tadi kita sudah menghitung alokasi promes, jadi kita gunakan rumus yang pertama, yaitu alokasi promes dikali 2 semester. Alokasi promesnya yaitu 54 jam. Penyelesaiannya, alokasi promes 54 jam dikali 2 semester. 54 jam 1 semester dikali 2 berarti sama dengan 108 jam per 2 semester. Nah, ini merupakan jam pelajaran yang siswa-siswi MTS. Jadi, total alokasi promes adalah 54 jam pelajaran per jam tatap muka. Nah, total alokasi waktu prota yaitu 108 jam pelajaran atau jam tatap muka. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rumus alokasi waktu per bab dalam 1 semester. Nah, di mana rumus yang digunakan yaitu total minggu efektif selama 1 semester dibagi dengan total bab dalam 1 semester tersebut. Diketahui
minggu efektif itu adalah 18 minggu dan total bab satu semester itu adalah 3 bab yang akan dikaji ya. Nah, penyelesaiannya yaitu total minggu efektif selama satu semester yaitu 18 minggu per total bab satu semester. Total bab satu semester itu adalah 3 bab. Jadi 18 minggu per 3 bab yaitu 6 minggu per bab atau selama satu semester. Kemudian menentukan alokasi jam per bab dalam satu semester. Rumus yang digunakan di sini yaitu total per bab dalam satu semester dikali total alokasi jam per minggu. Nah, diketahui di sini adalah total per bab dalam satu semester itu adalah 6 minggu atau per bab. Total jam per minggu yaitu 3 jam. Penyelesaiannya adalah total per bab dalam satu semester dikali total alokasi waktu, maksud saya total alokasi jam yaitu sama dengan 6 minggu per bab dikali 3 jam, yaitu hasilnya adalah 18 jam. Jadi dapat disimpulkan total alokasi per bab dalam satu semester adalah 6 minggu per bab. Nah, total alokasi jam per bab dalam satu semester adalah 18 jam per bab. Kalau untuk menentukan alokasi waktu silabus, yaitu di sini kita menggunakan rumus total alokasi jam pelajaran dalam satu semester atau promes dikali 40 menit. Nah, diketahui alokasi promes itu 54 jam. Nah, kemudian penyelesaiannya alokasi promes dikali 40 menit. 54 jam dikali 40 menit yaitu sama dengan 18 pertemuan. Untuk rumus mengetahui alokasi waktu RPP, nah tentunya kita menggunakan total alokasi jam per bab dalam satu semester dikali 40 menit. Diketahui total jam per bab satu semester itu yaitu 18 minggu per bab. Nah, penyelesaiannya berarti 18 jam per bab dikali 40 menit. 40 menit ini dari rumus 18 jam per bab dikali 40 menit, 6 kali pertemuan atau 18 jam pertemuan itu merupakan hasil dari alokasi waktu RPP. Nah, jadi itu merupakan penjelasan rumus untuk mencari alokasi waktu pembelajaran bahasa Arab di MTS. Yang terakhir yaitu pembahasan tentang beban pembelajaran bahasa Arab di MTS. Beban belajar di MTS merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti siswa dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran, khususnya dalam bahasa Arab. Siswa-siswi MTS belajar bahasa Arab yaitu 1 jam 40 menit, 1 minggunya 3 jam, 1 semesternya 18 minggu, dan 1 tahunnya yaitu 36 minggu. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.